Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamu alaika Rasulullah, amma ba'du. Sobat semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat dan sebagainya. Nah, saya lihat nih sepertinya masih ada yang kurang semangat. Oke, boleh berdiri dulu semuanya. Boleh berdiri dulu. Oke, angkat tangan kanannya. Ya, tangan kanannya boleh membentuk huruf I. Oke, tangan kirinya boleh membentuk seperti pistol. Oke, kita akan bermain sejenak nih supaya lebih semangat lagi. Oke, sudah siap? Nanti bergantian ya. Kiri dan kanannya bergantian. Nah, seperti ini. Oke, siap ya? Hitung 1, 2, 3. Oke, pindah lagi. Seperti ini. Saya boleh lebih cepat lagi. Oke. Agak susah ya. Lebih cepat lagi ya. Oke, cukup. Ya, itu tadi brain gym, ya, senam otak. Fungsinya untuk mensinkronkan, menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Seperti itu ya, gerak otak kiri itu mempengaruhi gerak organ sebelah kanan, dan otak kanan itu mempengaruhi gerak organ tubuh sebelah kiri. Jadi supaya seimbang nih, biar tambah sehat, tambah semangat. Oke, sudah semangat semuanya nih sepertinya. Dan kalau saya lihat ini kayaknya kita punya banyak kesamaan. Oke, apa? Siapa yang tahu apa saja kesamaannya nih hari ini? Sama-sama manusia. Oke, yang sama-sama manusia. Apalagi? Sama-sama hidup ya. Iyalah, kita hidup ya di sini saat ini bernafas. Alhamdulillah. Apalagi? Sama-sama Muslim, ya. Terus apa lagi? Satu lagi, kita adalah sama-sama seorang anak bagi orang tua kita. Ya, apapun kita saat ini, kita adalah anak dari orang tua kita, baik yang orang tuanya masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kita seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah. Saya tinggal di Buntok, Kabupaten Barita Selatan, Kalimantan Tengah. Ya, kalau lihat nama Siti Jubaidah, kayaknya itu nama orang-orang zaman old gitu ya. Kalau anak-anak zaman now mungkin sudah namanya nggak ada lagi yang seperti itu ya. Tapi tahu sahabat, nama Siti Jubaidah itu ternyata nama yang sangat familiar dan digunakan oleh banyak sekali orang di dunia ini. Ya, jadi kalau teman-teman coba cari di Facebook saja yang namanya Siti Jubaidah, itu ada ribuan. Di YouTube juga banyak ya yang namanya Siti Jubaidah, gitu kan. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negeri, di Malaysia, di Arab Saudi, dan juga di India juga ada yang namanya Siti Jubaidah. Nah, kenapa sih banyak orang yang menggunakan nama itu? Saya pernah tanya nih ke ayah saya, kenapa sih memberi nama saya Siti Jubaidah? Terus beliau cerita, ternyata menurut beliau dan orang-orang yang beliau temui di dalam hidupnya, keluarganya, kerabatnya yang itu namanya Siti Jubaidah, itu hidupnya selalu bagus, itu kan nasibnya bagus. Nah, di situ ada harapan dari orang tua, ingin juga agar anaknya yang bernama Siti Jubaidah itu hidupnya juga bagus. Nah, sobat semua juga pasti ada keinginan orang tua agar nasib anaknya itu bagus, baik itu tercermin dari nama yang diberikan maupun bagaimana mereka mendidik sobat semua. Yang pasti semua orang tua pasti menginginkan kebaikan bagi
anaknya ya. Dan anak tentu juga ingin memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang cara terbaik membahagiakan orang tua. Ya, sahabat, kita seorang anak itu bisa menjadi anugerah bagi orang tua kita, tapi ternyata seorang anak itu juga bisa menjadi musibah bagi orang tuanya. Mungkin sahabat pernah dengar ada orang tua yang dipanggil ke sekolah misalkan karena anaknya nakal, bermasalah, sering bolos dan sebagainya. Nah, jadi orang tuanya juga kena ya. Nah, ini juga di akhirat juga seperti itu. Ada orang tua yang kemudian terhalang masuk surga gara-gara anaknya. Nah, jadi ada empat kelompok orang tua terkait dengan karena anaknya kan. Ada orang tua yang dia sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat, celaka juga di akhirat. Dan ada orang tua yang dia bahagia sih, sepertinya bahagia kan di dunia, dilimpahi harta dan sebagainya, tapi ternyata di akhirat dia celaka gara-gara anaknya. Nah, juga ada yang di dunia mungkin tidak terlihat seperti bahagia ya, biasa-biasa saja sih, tidak melimpahi harta dan sebagainya, kehidupannya biasa saja, tapi di akhirat orang tuanya bahagia karena ternyata anaknya bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka kan. Nah, kemudian juga ada orang tua yang di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, sahabat mau yang mana orang tuanya? Pasti ingin yang keempat ya, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, pastinya semua anak pasti menginginkan kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nah, bahagia itu tidak hanya bisa diukur dengan standar materi saja ya, misalkan dengan harta yang banyak, status jabatan, pekerjaan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, kebahagiaan itu bukan hanya materi kan. Nah, karena juga tidak semua orang bisa memiliki kelapangan materi. Setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing. Ada yang Allah lapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Nah, tentu kalau ukurannya harta, seolah-olah tidak semua orang bisa meraih kebahagiaan. Tapi bahagia itu tadi bukan sekedar harta duniawi saja. Nah, lagi harta sifatnya terbatas ya di dunia, kecuali jika harta itu dia gunakan dalam ketaatan pada Allah, menjadi amal jariah dia di akhirat kelak. Nah, lalu seperti apa cara terbaik untuk membahagiakan orang tua yang itu bisa dilakukan oleh semua orang tanpa membedakan status pekerjaan, status ekonomi dan sebagainya? Semua bisa membahagiakan orang tua. Caranya dengan menjadi anak yang soleh solehah. Apa sih anak yang soleh solehah itu? Anak yang soleh adalah anak yang taat pada Allah, mentaati semua perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Dia bertindak dan berpikir menggunakan standar Allah, jadi standar syariat Allah, aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan ia lakukan, apa yang Allah larang ia tidak kerjakan. Jadi ketaatan tertingginya adalah pada Allah. Jadi anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua karena Allah, itu anak yang soleh-solehah. Jadi pola pikirnya, pola sikapnya semua sesuai dengan aturan Allah. Dan itu tentu bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jadi tanpa ada batasan status. Dan kenapa sih kita harus menjadi anak yang soleh-solehah? Nah, anak yang soleh-solehah itu dia akan menjadi pelindung bagi keluarganya, orang tuanya di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Nah,
Bagaimana seseorang bisa memelihara dirinya dan keluarganya? Tentu ketika dia menjadikan pikiran dia, perbuatan dia, pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan aturan Allah. Nah, jadi dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari kemurkaan Allah, dari sesuatu yang bisa membuat terjerumus pada siksa neraka. Nah, terus kenapa kita jadi anak solehah? Yang kedua adalah karena anak yang soleh-solehah itu dia adalah pelanjut amal bagi orang tuanya. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan seseorang yang telah meninggal, apabila meninggal anak Adam, dengan manusia maksudnya, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nah, sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, jadi ketika menjadi anak yang soleh, maka dia akan bisa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, khususnya dia akan bisa jadi menjadi penyelamat bagi orang tuanya. Nah, bayangkan kalau anaknya ternyata bukan anak yang soleh, bagaimana siapa yang akan mendoakan orang tuanya? Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menjadi anak yang soleh-solehah? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang soleh-solehah, yang itu nantinya adalah gambaran orang yang akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, jadi penghuni surga. Seperti firman Allah, "Wallazina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi ya pasti sobat semua juga tadi ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi orang yang Allah ridhai, menjadi penghuni surga. Itulah kenapa kita harus menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, terus bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi anak yang soleh-solehah? Nah, ada caranya nih, ada P3K. P3K. P yang pertama, pastikan niatnya benar karena Allah. Nah, jadi perkara niat ini ya sobat, itu sangat penting, karena yang pertama itu kan dinilai adalah niatnya. Kalau niatnya itu benar, maka nantinya juga selanjutnya akan benar. Nah, niatnya haruslah benar karena Allah. Kenapa kita ingin jadi anak yang solehah? Karena tadi itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Allah meridhai, gitu kan? Allah menyukai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, tentu kita melakukan itu karena Allah, ingin meraih keridhaan Allah. Kita membahagiakan orang tua juga karena Allah yang memerintahkan itu, kan? Jadi niatnya menjadi pribadi yang soleh-solehah adalah karena Allah. Kemudian P yang kedua, pelajari ilmunya. Nah, untuk menjadi anak yang soleh-solehah, tentu kita perlu ilmunya. Jadi kan tahu ya bahwa anak yang soleh-solehah itu seperti apa? Anak yang taat pada Allah, kan? Taati perintahnya, menjauhi larangannya, selalu menstandarkan perbuatan dan pemikiran perbuatannya, sikapnya, semuanya, pola pikir, pola sikapnya sesuai dengan aturan Allah. Nah, agar bisa seperti itu tentu perlu ilmu. Nah, caranya adalah dengan mengkaji Islam. Nah, Islam itu adalah ajaran yang sangat sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari perkara kita dilahirkan sampai diwafatkan. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, urusan bersin saja itu ada adabnya dalam Islam ya. Urusan ke kamar mandi, berpakaian, berdoa, ada adabnya, gitu kan. Juga termasuk bagaimana bermuamalah, gitu kan, bagaimana bergaul, bagaimana bahkan bernegara, aturan-aturan Islam juga ada, gitu kan. Allah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, memberikan panduan yang sangat komplit. Tinggal kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Di sangat sempurna ya, Islam mengatur hubungan kita dengan Allah, kan, akidah, dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, kan, kayak masalah akhlak, makanan, pakaian, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, dalam amalah, ukubah, dan sebagainya. Jadi
komplit. Nah, tentu agar kita bisa selalu taat pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita tersebut, maka kita perlu mempelajari ilmunya, pelajari Islam secara kafah agar kita bisa berislam secara kafah. Nah, kemudian P yang ketiga, pilih teman yang itu membawa kepada ketaatan pada Allah. Jadi teman itu juga sangat penting ya sobat, karena dalam sebuah hadis disebutkan juga seorang itu tergantung agama temannya. Nah, jadi pengaruh seorang teman itu sangat besar dalam kehidupan kita. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan terbawa baik. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang jahat, orang yang buruk, maka dia juga akan mempengaruhi kita. Nah, jadi pilih teman dan juga komunitas yang itu selalu membuat kita taat pada Allah, mengingatkan kita taat pada Allah. Nah, itu ya sobat. Kemudian yang K, kenali potensi dirimu dan kemudian optimalkan dalam ketaatan pada Allah. Setiap manusia dibekali dengan potensinya masing-masing. Ada yang kemudian diberi kelebihan dalam bidang ini, bidang itu, kan? Nah, kenali potensimu dan kemudian gunakan dalam ketaatan pada Allah. Jadilah ahli di berbagai di bidang-bidang tertentu, misalkan menjadi ahli kesehatan, ahli ekonomi dan sebagainya. Nah, potensi yang ada pada dirimu gunakan itu dalam ketaatan pada Allah. Jadilah orang yang berprestasi, yaitu membanggakan orang tua dan juga bisa menjadi jalan ladang pahala, ladang amal soleh gitu kan, untuk meraih keridhaan Allah. Nah, itu tadi ya. Jadi anak yang solehah itu adalah dambaan kita semua, dan itu tentu adalah jalan terbaik untuk membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, bahwa itulah yang memang juga Allah perintahkan pada kita, dan semuanya juga untuk kebaikan kita. Oke, siap ya menjadi anak yang soleh-solehah. Ingat P3K tadi. Yang pertama, pastikan niatnya benar karena Allah. Yang kedua, pelajari ilmunya. Yang ketiga, pilih teman dan komunitas yang membawa ketaatan pada Allah. Dan yang K, itu kenali potensi diri dan kembangkan, optimalkan dalam taat pada Allah. Oke, itu saja dari saya. Saya Siti Jubaidah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.